Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Rahmat dari kelas Pendidikan Geografi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru. Menurut Dr. Sikun Pribadi, di tahun 1976, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Menurut Sudirman di tahun 2001, guru ialah semua orang yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap suatu pendidikan murid-muridnya, baik itu secara individual di sekolah ataupun di luar sekolah. Peran guru profesional atau tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realitas, bersifat jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan. Yang kedua, tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antara manusia, dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi di sekolah. Yang keempat, tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional. Status akademik. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesi secara sederhana. Pekerjaan yang sifatnya profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk dan bukan pekerjaan lainnya. Pengalaman kerja. Dalam menghadapi anak didik tidaklah mudah untuk mengorganisir mereka, hingga banyak guru yang mengeluh hal tersebut, dikarenakan guru kurang mampu untuk menguasai dan menyesuaikan diri terhadap proses belajar yang berlangsung. Mencintai profesi guru. Rasa cinta tumbuh dari naluri kemanusiaan dan rasa cinta akan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan pengorbanan. Berkepribadian. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses mengajar, kepribadian seorang guru sangat menentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik. Kode guru etik. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingannya dan pembinaan. Yang ketiga, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang keempat, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid. Yang kelima, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, perlu memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugasnya. Yang pertama, kompetensi pribadi, di mana guru harus memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama.
Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang demokrasi dan estetika. Yang kedua, kompetensi profesional, di mana guru mencangkup kemampuan mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofis dan psikologis, mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, mampu menangani mata pelajaran yang ditugaskan kepadanya, mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai, dan mampu melaksanakan evaluasi belajar. Yang ketiga, kemampuan sosial. Kemampuan sosial tenaga kependidikan adalah salah satu daya atau kemampuan tenaga kependidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik. Syarat-syarat menjadi guru profesional menurut Ali di tahun 1985, yaitu yang pertama, menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya. Tugas profesional guru. Orang yang profesional dalam menjalankan tugasnya yaitu yang pertama, keahlian dengan pengetahuan yang dimiliki, terampil bertindak, bertanggung jawab, tepat waktu, tepat aturan, dan tepat takaran. Yang kedua, memiliki otonomi dan bertanggung jawab serta sikap kemandirian. Kriteria guru profesional. Yang pertama, kompetensi konseptual. Seorang guru mempunyai dasar teori dari pengetahuan yang menjadi konsentrasi keahliannya. Yang kedua, kompetensi teknis. Seorang guru mempunyai kemampuan keterampilan dasar yang dibutuhkan dari pekerjaan dan menjadi konsentrasi keahliannya. Yang ketiga, kompetensi konseptual. Seorang guru memahami landasan sosial, ekonomi, budaya, profesi, dan menjaga kelestarian hidup yang dikerjakan sesuai keahliannya. Yang keempat, kompetensi adaptif. Seorang guru mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kompetensi interpersonal. Seorang guru harus menyampaikan informasi secara efektif agar penerima dapat menangkap informasi dengan baik.